akan membuat dia kesulitan untuk berdiri. Pada akhirnya dia melepaskan sandalnya saat menenteng sandal itu sembari terus menangis. Flashback up. Karena sudah di rumah sakit, Rehan membawa istrinya ke UGD bukannya untuk diperiksa dokter, namun dia sedang meminta obat-obatan juga peralatan untuk membasuh dan mengobati luka di lutut istrinya. Sang Anggi meringis saat cairan alkohol membasahi lukanya. Rehan mendongak sesaat. Saat itu Anggi duduk di atas hospital bed, sedangkan Rehan duduk di kursi mengobati luka Anggi dengan telaten. Sabar sebentar, ini akan segera selesai, ucap Rehan, mulutnya mengeluarkan angin kecil untuk meniup luka sang istri. Nafisa kala itu juga sedang diobati oleh dokter. Dia mendapat goresan di lengan dekat sikunya. Om, kenapa? Rehan mendongakkan menatap Anggi. Dita beneran gak apa-apa kan om? Om yakin kan petugas itu tidak sedang membohongi Anggi? Rehan kembali meniup luka di lutut Anggi, lalu memasangkan sebuah plester besar. Setelah yakin semuanya selesai, dia berdiri, satu tangannya dia gunakan untuk memeluk pinggang Anggi, sementara tangan kanannya mengusap wajah gadis itu lembut. Tatapan matanya membuat semua orang yang ada di sana malah tidak fokus pada pasien yang sedang mereka urus. Aku yakin Dita baik-baik saja. Dia gadis kuat, Bi. Kamu lihat beberapa dokter sedang memeriksanya. Anggi langsung menarik ke meja suaminya ketika mendengar kata dokter. Tidak apa-apa, mereka tidak akan menyentuhmu. Anggi mengangguk. Tangan mungilnya memeluk pinggang sang suami, lalu dia sendiri membenamkan wajahnya di perut suaminya. Om tahu Anggi tadi sangat takut. Jangan marahi om sama tante bodyguard ya. Mereka gak salah. Anggi yang meminta mereka untuk mengawasi Anggi dari jauh. Anggi pikir Anggi sudah besar dan Anggi tidak memerlukan mereka. Ternyata Anggi salah. Anggi malah membuat kekacauan dan malah membuat kalian khawatir. Rehan menggelengkan kepalanya. Tangan besarnya menangkup wajah Anggi. Dia menunduk menatap mata bulat itu dari jarak yang sangat dekat. Para pasien dan suster sampai melongo, jantung mereka berdebar sangat kencang, bahkan wajah mereka sudah memerah saat ini. Kamu tidak salah. Kalaupun kamu salah, maka itu adalah kesalahan mereka. Aku tidak akan memarahi mereka. Rehan mengecup bibir Anggi sekilas. Perbuatannya itu sukses membuat orang-orang di sana memakai kegirangan. Maaf Bi, tapi mereka tetap harus dihukum. Dita sudah dipindahkan ke kamar rawat inap. Dokter mengatakan jika ada beberapa saraf di leher Dita yang cedera. Jika hanya kakinya saja yang keseleo, mungkin Dita sudah boleh pulang. Namun untuk memastikan jika gadis itu baik-baik saja, dokter menyarankan agar Dita dirawat untuk beberapa hari. Dita, Anggi dan Nafisa berlari dan langsung menghambur memeluk Dita. Orang yang dipeluk malah tersenyum, padahal Anggi dan Nafisa sudah takut setengah mati. Kenapa kalian menolongku? Kalau kalian kenapa-napa bagaimana? Aku tidak akan pernah bisa hidup tenang kalau terjadi suatu hal buruk pada kalian. Kenapa kalian tidak membiarkan aku saja yang terluka? Suara Anggi yang pada awalnya terdengar sangat keras lambat laun melemah seiring dengan gemetarnya gadis itu. Nafisa mengusap punggung Anggi. Kita melakukan itu karena kita sayang padamu, Bi. Kenapa kau harus menanyakan hal yang sudah pasti? Iya, lagi pula gue bisa minta uang kompensasi yang sangat besar dari suami lo, Bi. Dia pasti akan memberikan berapapun yang gue minta karena gue udah nyelamatin nyawa istri kesayangannya. Nafisa dan Anggi langsung berdiri tegak menatap Dita tajam. Namun detik berikutnya mereka bertiga memekik lalu tertawa. Ternyata kau masih sahabatku, Dit. Aku takut kau geser otak dan jadi idiot. Ternyata kau masih waras. Dita tertawa. Aku senang kan, baik-baik saja, Bi. Lain kali hati-hati. Maafkan aku. Ketiga kakak beradik menatap tiga gadis itu berhadapan. Mereka sedikit senyum. Mereka tidak menyangka jika persahabatan yang terjalin belum lama itu sudah sampai ke tahap saling melindungi seperti ini. Apa kau sudah menghubungi keluargamu, Dit? Dita tersenyum hambar. Dia menggeleng. Tidak, aku tidak akan menghubungi siapa-siapa. Aku bisa sendiri di sini, Om. Mereka tidak akan peduli meskipun aku terluka seperti ini.
Rehan menautkan kedua alisnya. Orang tua tidak peduli saat anaknya terluka. Orang tua macam apa itu? Kalau begitu aku akan meminta beberapa perawat untuk menemanimu. Aku sangat berterima kasih, namun aku tidak bisa membiarkan Anggi tinggal di sini. Kau mungkin mengerti kenapa aku berbicara seperti ini. Dita mengangguk. Iya, dia mengerti sahabatnya ini memang tidak takut akan rumah sakit. Namun dia malah takut ketika didekati dokter. Bawa Anggi pulang, antarkan Nafisa juga. Biarkan aku sendiri di sini. Tidak bisa, aku nggak bisa ninggalin kamu, Dit. Aku nggak mau pulang. Jangan keras kepala. Sini, aku bisiki sesuatu. Anggi dan Nafisa mendekatkan kepala mereka ke bawah Dita. Kedua orang itu menganggukkan kepala mendengar ucapan Dita. Iya, kalau begitu kita pulang. Anggi dan Nafisa langsung melangkah keluar dari ruangan, membuat ketiga pria yang masih ada di ruangan itu menatap mereka aneh. Aku rasa wanita memang sulit ditebak, Al. Bima bergumam. Dita tersenyum setelah semua orang pergi. Wajahnya berseri meskipun dia kesulitan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang ada lehernya. Perlahan Dita menurunkan tubuhnya. Dia hendak berbaring karena dia sudah merasa sangat lelah. Kret. Tepat ketika kepalanya sudah menyentuh bantal, pintu ruang rawatnya terbuka dari luar. Dita tersenyum, namun sebisa mungkin dia menyembunyikan senyumannya dari orang yang baru datang. Assalamualaikum, ucap Haris. Masuk ke dalam kamar inap Dita. Waalaikumsalam. Jawab Dita. Bagaimana keadaanmu? Aku dengar dari Anggi kalau kau terluka gara-gara menyelamatkannya. Aku harap kau baik-baik saja. Maaf sudah membuatmu jadi seperti ini. Dita tersenyum dan bersorak dalam hati. Pria yang irit bicara ini mendadak bawel karena dia terluka. Bolehkah dia mengharapkan sesuatu yang lebih? Salahkah jika dia jatuh cinta terlalu cepat seperti ini? Gak apa-apa kak, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat. Ini gak akan lama kok. Haris mengangguk mengerti. Dia membuka tas juga jaketnya. Dita melirik Haris menggunakan sudut matanya. Kala itu pria yang diimpikan ada di satu ruangan dengannya. Hanya berdua. Oh Tuhan, rasanya Dita ingin sekali syukuran bikin nasi tumpang untuk merayakan kebahagiaannya. Sudah makan belum? Tanya Haris. Dita mengangguk. Apa kau mau duduk? Kau sudah lama berbaring. Lagi-lagi Dita hanya mengangguk. Gadis itu super bawel dan super berisik. Itu mendadak jadi gadis kalem. Irit bicara juga gadis yang manis. Bolehkah aku membantumu? Haris tersenyum saat Dita mengangguk. Perlahan dia mulai menaikkan ranjang Dita agar gadis itu bisa duduk dengan nyaman. Haris juga menyelipkan sebuah bantal di belakang punggung Dita. Wajah Dita bersemu merah jambu. Jantungnya berdegup tak karuan. Apalagi ketika Haris menunduk membetulkan selimut Dita. Wangi maskulin dari tubuh Haris membuat Dita oleng hingga tanpa sadar hidungnya kembali berdarah. Astagfirullah, kamu memang sering mimisan kayak gini ya. Dengan sigap Haris mengambil tisu. Dia memberikan darah yang keluar dari hidung Dita. Tangannya yang lembut malah semakin membuat darah itu mengalir deras. Karena takut kenapa-napa, Haris menyentuh wajah Dita. Dia menyandarkan kepala gadis itu ke belakang supaya Dita bisa mendongak. Tangannya terampilnya membuat gulungan kecil dari tisu dan memasukkan gulungan kecil itu pada kedua lubang hidung Dita. Bukannya malu, Dita malah tersenyum lebar seperti orang bodoh. Mata berbinar-binar yang dia tunjukkan membuat Haris sedikit heran, namun dia tidak terlalu menghiraukan sikap aneh Dita. Anggi memintaku untuk menjagamu, jadi kalau kau butuh sesuatu kau panggil aku saja. Dita mengaku paham. Leher kakunya tidak membuat Dita putus asa untuk melirik Haris di sofa. Pria itu seperti sedang sibuk sampai-sampai dia membawa pekerjaannya ke rumah sakit. Aku sangat terharu Kak Haris. Selain tampan kau juga sangat bertanggung jawab. I love you calon imamku. Jadi itulah alasan kalian langsung pulang setelah mendengar permintaan dari Dita. Anggi mengangguk. Dia kembali memeluk lengan suaminya. Saat ini mereka sudah ada di kamar. Semuanya telah aman terkendali. Rehan dan yang lainnya tidak memberitahu Anjani dan Nugroho tentang kecelakaan hari ini. Jika Anjani tahu, seisi rumah ini pasti akan gempar, akan heboh dibuatnya. Anggi mendongak menatap wajah tampan suaminya. Senyum di bibir kecil itu membuat Rehan gemas. Rehan menunduk wajahnya, mengusap wajah Anggi lembut dan memberikan kecupan juga. Hisapan singkat. You have luck today for baby. Wajah Anggi memerah mendengar pujian sang suami. Dia mencubit perut suaminya sedikit. Rehan mengaduh, namun sesaat itu dia kembali merengkuh pinggang Anggi.
mengusap juga mengecup puncuk kepala gadis itu tulus. Bagaimana kisah selanjutnya? Besok guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.